Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita dengan tidak henti-hentinya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan Tuhan sudah melimpahi kami dengan kebaikan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat 1, ayat 4, dan ayat 5. Tertulis demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang aktor dan juga komedian yang berasal dari Inggris yang cukup terkenal, namanya Russell Brand. Russell Brand mempunyai pengalaman hidup yang kelam. Masa lalunya diwarnai dengan kecanduan obat-obatan, kecanduan alkohol, dan pergaulan bebas yang tidak ada batas. Terhadap masa lalunya itu, ia seringkali mengatakan bahwa ia sangat menyesal dan ia merasa bodoh mengapa ia bisa menjalani gaya hidup seperti itu. Russell Brand sempat mencari-cari cara bagaimana hidup lebih baik. Dia mencoba mencari kebenaran di dalam berbagai agama. Sampai akhirnya ia menemukan Tuhan dalam hidupnya. Ia bertobat dan dibaptis tahun 2024 yang lalu. Dan selanjutnya ia seringkali membagikan kesaksiannya. Kita semua tanpa Tuhan akan mati di dalam dosa-dosa kita. Dalam Efesus 2 ayat 1, ayat 4-5 ini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, bagaimana kehidupan mereka dahulu di luar Tuhan, bahwa mereka semua sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Dan bukan hanya mereka saja, Rasul Paulus juga mengakui bahwa dirinya pun sama demikian. Dia dulu mati karena dosa, karena hidup mengikuti hawa nafsu dan kedagingan. Dan keadaan itu, saudara, sungguh merupakan keadaan yang tidak berpengharapan, karena dosa menghasilkan maut, dan bukan sekedar maut yang berarti kematian jasmani saja, tapi maut yang kekal, yaitu penghukuman selama-lamanya di dalam neraka. Tapi ada kabar baik, ada pengharapan bagi semua orang, ada kabar sukacita yang dinyatakan dalam ayat 4 dan 5 ini, bahwa Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita semua yang berdosa bersama-sama dengan Kristus. Kita diampuni, kita disucikan, kita dikuduskan, dan dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup. Itu terjadi bukan karena usaha kita, saudara, tapi karena kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan tunjukkan adalah kasih karunia yang luar biasa. Karena Allah sendiri telah datang sebagai manusia. Dia menyatakan dirinya, memanifestasikan pribadinya, menjadi manusia yang sama seperti kita. Itulah bentuk kerendahan hati Allah
yang tidak hanya berdiam di tahtanya di sorga, tapi dia mau turun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini ketika kita telah menjadi percaya kepada Kristus, kita tidak lagi berada di bawah hukum dosa dan hukum maut, tapi kita berada di bawah hukum kasih karunia. Dan oleh karena kasih karunia itu, saudara dan saya dibebaskan dari dosa dan dibawa kepada keselamatan serta kehidupan yang kekal. Mari gunakan kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita, kelepasan dan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan terus setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Betapa luar biasa kasih karunia-Mu bagi kami. Kami yang berdosa, kami yang melakukan pelanggaran dan mati karenanya, mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan. Kami memperoleh rahmat-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, yang tidak ada bandingannya dengan apapun juga. Kasih karunia yang tidak dapat dibeli, sekalipun dengan kekayaan seluruh dunia ini. Sungguh kasih karunia-Mu begitu luar biasa berharga. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni kami dari dosa, dan memberikan kami anugerah, pengampunan dan kehidupan yang kekal. Tolong kami selalu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami menghargai kasih karunia-Mu dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.